Perkenalkan, nama saya Hajar Wiji Setiati, STMkom, NIDN 0517038802, dosen program studi Home Base Informatika Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Bidang ilmu saya Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan mata kuliah Sistem Operasi Praktik. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai sistem operasi. Salah satunya adalah DOS, dilanjutkan Windows, sistem operasi pada smartphone, dan yang paling banyak melakukan praktik sistem operasi Linux. Tujuan dari mata kuliah ini untuk mengenalkan kepada mahasiswa berbagai mata kuliah, berbagai sistem operasi. Oke, sudah saya update semuanya. Saya buka dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada siang ini, saya mau menyampaikan terkait dengan sistem operasi praktek. Nah, ini sebelumnya, karena ini pertemuan pertama ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa sistem operasi praktek, perintah dasar DOS, ini nama saya. Untuk pertemuan pertama, saya kenalkan dulu, Hajar Wiji Setiati. Terus untuk materinya nanti kurang lebih itu terkait dengan DOS ya untuk awal pertemuan pertama ini. Nah, untuk mata kuliah ini rencananya 1-14 kali pertemuan, dan juga untuk mata kuliah praktikum nanti ada responsinya. Nah, ini salah satu ada beberapa contoh untuk perintah dasar DOS. Ada change directory, mkdir, directory. Ini digandeng ya, maaf. Terus ada tree, date, time, version, color E, del, CLS, dan lain-lain. Nah, nanti sebagian dari perintah dasar DOS kita praktekkan melalui CMD. Jadi sebelum masuk ke perintah dasar DOS, kita masuk ke RPS dulu ya nanti. Nah, ini nanti untuk latihannya, saya stop share dulu. Saya ganti ke RPS Sistem Operasi Praktikum. Kebetulan untuk ini ya, yang sistem operasi praktik angkatan baru itu menggunakan kurikulum MPKM. Nah, ini kurikulumnya, dan ini tanggal penyusunannya belum lama ya. Oke. Ini untuk CP Prodi itu ada 4, yang mana ini umum gitu ya. Terus CPMK-nya ada 6. Untuk yang CP Prodi 4 itu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPMK 2 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya. CP 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CP 4 mampu menggunakan sistem operasi DOS, Windows, Android, dan Linux. Seandainya nanti ada yang pakai iOS, itu juga termasuk sistem operasi. Mampu mengoperasi untuk CPMK ini ya,
capaian pembelajaran mata kuliah sistem operasi praktikum. Ini bobotnya 2 SKS, ada 6. CPMK 1 mampu mengoperasikan perintah dasar DOS. CPMK 2 mampu mengoperasikan sistem operasi Windows. CPMK 3 mampu mengoperasikan sistem operasi pada smartphone. Untuk smartphone ini bisa Android dan juga bisa iOS ya. Namun nanti secara umum kita banyak belajar yang Android karena lebih banyak pemakainya gitu ya. Waktu mengoperasikan untuk CPMK 4 mampu mengoperasikan sistem operasi Linux, text editor, instruksi file dan directory, mampu mengoperasikan sebenarnya untuk CPMK 5 mampu mempraktikkan backup, restore, pipeline, dan redirection. Maaf, untuk CPMK 4 saya ulangi. CPMK 4 mampu mengoperasikan sistem operasi Linux, text editornya ini pada Linux, instruksi file dan directory ini juga pada Linux. Gitu ya. Sedangkan saya stop sebentar. Saya ulangi share screen-nya. Ini sudah kelihatan ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk CPMK 5 mampu mempraktikkan backup dan restore. Ini juga pada Linux. Pipeline dan redirection ini juga pada Linux. Untuk CPMK 6 mampu instalasi paket aplikasi pada Linux dan memahami algoritma pada sistem operasi. Nanti salah satu contohnya untuk beberapa algoritma itu ada di modul ya, ada FCFS, SJF, dan round robin yang dicontohkan. Oke, tapi itu karena masih pertemuan nanti, jadi kita lanjutkan lagi untuk kira-kira 14 kali pertemuan ditambah responsi 2 itu ini bahannya. Untuk materi pembelajaran pokok atau bahasan perintah dasar DOS itu sama dengan CPMK M1 sampai 6 ya. Untuk materi pembelajarannya nanti ada 6 juga yang utama. Perintah dasar DOS itu 1, 2, ini udah biasa ya, sistem operasi Windows, pengenalan sistem operasi smartphone, 4, sistem operasi Linux, text editor, instruksi file dan directory, 5, backup dan restore, pipeline dan redirection. Nah, untuk ini selanjutnya yang ke-6 materi pokoknya ada instalasi paket aplikasi pada Linux dan algoritma pada sistem operasi. Nah, ini nanti kita menggunakan modul praktikum ya yang paling utama untuk kita praktek di sini, di mata kuliah ini. Oke. Ini bobotnya untuk CPMK 1 10%, CPMK 2 10, CPMK 3 10, CPMK 4 10%, CPMK 5 20, dan CPMK 6 itu 20. Untuk responsi ini totalnya juga 20. Total responsi ya itu 20, penilaiannya 20%. Oke, untuk minggu ke-1 itu nanti ini ya, mengerti dan memahami kegiatan praktik menggunakan DOS. Salah satunya tadi ya ada di pengantar saya di PPT, perintah dasar DOS. Dan untuk mahasiswa juga mempraktikkan perintah dasar DOS sesuai modul. Oke, untuk pertemuan kedua, itu nanti, ini udah biasa banget ya, saya yakin bisa, namun kita tetap ikuti saja. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi.
Tadi karena ada sedikit ini ya, yang mencoret-coret ini nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Untuk pertemuan kedua, itu mampu mengoperasikan Windows dan mengenal desktop Windows. Nah, ini nanti juga akan mempraktikkan Windows Explorer, manajemen file, yang mana mungkin sudah terbiasa Anda lakukan gitu ya. Jadi nanti tetap kita apa namanya itu coba untuk tetap dipraktekkan, karena barangkali ada yang baru ketemu dengan apa namanya komputer itu di kuliah, tapi saya yakin itu sudah banyak yang ketemu dari dulu. Namun untuk sistem operasi itu tetap ada mata kuliahnya ya, karena sistem operasi kan mengalami perkembangan dan juga ada beberapa yang mungkin belum terbiasa menggunakan Linux. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk Windows sudah biasa. Minggu ketiga, memahami dan mengoperasikan kontrol panel Windows. Minggu keempat, ini nanti kalau misalnya waktunya tuh sisa, itu bisa digabung gitu ya. Untuk minggu keempat, memahami sejarah perkembangan sistem operasi smartphone dan mengoperasikan sistem operasi pada smartphone. Salah satunya nanti mempraktekkan SCRCPY. Jadi smartphone-nya ada di laptop gitu ya. Untuk minggu kelima, mengetahui dan memahami sejarah Linux. Nah, ini untuk sejarahnya nanti cukup tahu ya. Yang penting mengoperasikan sistem operasi Linux nanti kita praktekkan bersama. Ini bebas ya. Nanti kalau misalnya ada yang pakai dual boot, oke. Ada yang pakai virtualbox juga oke. Untuk minggu ke-6, memahami tentang text editor standar sistem operasi Linux. Jadi ini text editornya tuh nanti pada Linux gitu ya. Kalau yang jadul tuh ada VI, dan untuk yang belakangan ini salah satunya ada Nano. Nah, nanti kalau misalnya prakteknya tuh selain Nano, ditambah lagi yang baru, boleh banget gitu ya. Oke. Untuk minggu ke-7, membuat, menghapus, mengcopy, rename file dan directory ini pada Linux ya, dan juga ada hak aksesnya. Ini setelah pertemuan ke-7 kita bisa mengadakan responsi. Ini responsinya bukan semata-mata 0, tetapi nanti kalau kita 2 kali dengan yang akhir, yang penting totalnya 20%. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau nanti dibagi 2, 10-10 gitu juga bisa. Untuk minggu ke-8, mengkompresi data, membuat backup, dan restore data. Nah, ini pada Linux juga gitu ya. Jadi nanti banyak ke Linux-nya. Untuk minggu ke-9, pipeline dan redirection. Ini juga menggunakan sistem operasi Linux. Untuk minggu ke-10, mengenal paket instalasi program pada Linux. Instalasi paket aplikasi di Linux. Ya, nanti ada beberapa contohnya. Di modul itu ada yang RPM gitu ya. Oke. Dan juga untuk pertemuan ke-11 atau minggu ke-11, itu ada instalasi dengan Yum. Ini juga di modul sudah ada. Oke, untuk pertemuan 12, 13, dan 14, itu kita menggunakan studi kasus algoritma sistem operasi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan ke-12 sampai ke-14 terkait dengan algoritma FCFS atau bisa juga disebut Vivo, SCF, dan juga round robin. Oke, ini setelah selesai pertemuan ke-14 itu ada responsi. Nah, ini total responsinya yang penting 20% gitu ya. Ini rubrik dan portofolio penilaian. Ini yang jelas untuk yang sesuai dengan M1 sampai M6 tadi ya. Untuk M1 itu kalau mau dapat poin maksimal itu sampai ke explore perintah-perintah DOS dan mengerjakan tugas pada bab 1. Nah, untuk CPMK 2 ini terkait sistem operasi Windows. Ini
sesuai di modul ya. Untuk mendapatkan nilai maksimal itu tugas bab 2 dikerjakan lengkap. Jadi nanti sambil praktek, setiap praktek nanti kami cek ya. Untuk yang mengalami kendala nanti bisa bertanya. Oke, dan juga diskusinya terbuka ya. Untuk ini selanjutnya rubrik penilaiannya mampu mengoperasikan sistem operasi pada smartphone. Nah, ini untuk mendapatkan nilai maksimal, tugas bab 3 dikerjakan, output benar, dan ada pembahasan. Ini salah satunya berhasil SCR CPY. Dan sedikit dikasih penjelasan. Jangan hanya screenshot aja. Okay. Untuk CPMK 4, ini rubrik penilaiannya, mampu mengoperasikan sistem operasi Linux, text editor, instruksi file dan directory. Ini untuk mendapatkan nilai maksimalnya tugas bab 4 dan ada pembahasan terkait juga dengan hak akses. Nah, ini untuk CPMK 5 mampu mempraktekkan backup, restore, pipeline, dan redirection untuk portofolio penilaiannya untuk mendapatkan nilai maksimal. Itu ini ya, latihan, backup, restore, pipeline, dan redirection. Kalau memungkinkan, itu ada demo programnya, begini caranya, dan sebagainya, itu juga ada maksimalnya. Dan juga diperbolehkan presentasi. Oke. Untuk CPMK 6, mampu instalasi paket aplikasi pada Linux dan memahami algoritma pada sistem operasi. Nah, ini mampu membuat program algoritma sistem operasi dan output benar. Ini untuk mendapatkan nilai maksimal. Untuk presentasi dan infografis, ini nanti kondisional karena nanti terkait juga dengan kelompok ya. Kalau yang presentasi sama infografis nanti kita tentukan di belakang di akhir pertemuan. Oke, sudah ini untuk RPS-nya sistem operasi. Selanjutnya kita coba untuk saya expose screen sebentar ya. Kita coba untuk praktek CMD atau yang tadi ya perintah dasar DOS. Itu ya, nanti ini kalau misalnya ada yang mau menambahkan sangat diperbolehkan gitu ya. Sebentar, saya ulangi ya. Untuk menampilkan CMD bisa diketikkan CMD. Ini mohon maaf, Zoom saya ada pengaturan yang tidak bisa langsung masuk ke CMD. Jadi kita tetap lanjutkan ya. Ini CMD-nya sudah tampil ya. Oke, salah satu perintah dasar DOS itu misalnya mau melihat isi folder yang ada di komputer kita, itu menggunakan perintah dir. Nah, ini contoh yang ada di folder yang ada di laptop saya di C gitu ya. Dan kalau mau pindah directory itu bisa CD, misalnya pindah ke D, atau bisa juga D. Nah, itu sudah pindah ke D gitu ya. Yang lebih simpel aja ya. D gitu aja. Yang mudah diingat. D.2. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang CD itu mohon maaf itu ada kelupaan saya. Saya ulangi CD titik-titik. Nah, untuk perintah yang CD itu bisa menggunakan CD, spasi, titik-titik gitu ya. Terserah yang mana yang mudah diingat. Yang D.2 itu juga ke D ya. Karena ini sudah di D, maka contohnya misalnya ke C. Nah, itu kembali ke C. Dan misalnya untuk membuat folder itu misalnya ya mk dir
mkdir-nya disambung, spasi, coba 77 gitu ya. Nah, enter. Untuk melihatnya kita directory. Nah, ini coba 77 ada. Dan seandainya coba 77 ini mau menambahkan lagi, tinggal mkdir ditambahkan berapa lagi gitu ya. Dan ini seandainya ada yang mau menambahkan, silahkan ya. Oh ya, misalnya ini ada yang untuk warnanya nggak suka hitam putih, itu juga bisa diganti ya, color I. Nah, ini ada kalau 0 itu black, 2 blue, 0 black, 1 blue, 2 green, dan seterusnya. Ini juga nanti bisa dicoba ya. Oke, itu contoh dari saya. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan perintah dasar, saya stop share dulu ya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa terkait dengan perintah dasar DOS yang lain. Silahkan untuk menambahkan. Ini biar nggak biar nggak double suaranya, saya mute sebentar. Terus silahkan untuk mahasiswa yang mau menjawab, silahkan. Mohon maaf Bu, permisi izin menambahkan. Ya, silahkan. Boleh saya untuk share screen Bu? Tentu saja boleh. Nanti di kolom chat dituliskan NIM ya untuk pencatatan nilai plus ya. Baik Bu. Mohon maaf Bu, ini share screen-nya kena disable dari hostnya Bu. Mohon maaf. Silahkan Mas Dimas. Mohon maaf Bu, ini pas saya share screen ke disable dari host Bu. Ya, sebentar ya, share screen-nya. Sudah, silahkan. Baik Bu. Saya izin menambahkan Bu. Kan biasanya ketika kita ingin pertama kali install Windows kan kita membutuhkan sebuah internet kan Bu. Nah, internet itu kan posisinya belum bisa disetting seperti itu Bu. Nah, kan biasanya untuk menyetingnya kan kita masuk ke bagian kontrol panel terlebih dahulu kan Bu. Terus setelah kontrol panel terbuka di bagian network dan internet itu masuk ke dalam network sharing center. Nah, di sini kan ada change adapter setting. Nah, ketika kita mengkonfigurasi sebuah internet kan kita harus melalui prosedur masuk kontrol panel dulu kan Bu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah Bu sebenarnya untuk masuk. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu bisa dari CMD, itu kita bisa ketik ncpa.cpl. Ini nanti langsung otomatis masuk ke dalam bagian network and connection buat men-setting IP-nya Bu. Terus selain cara dari DOS tadi, kita bisa melakukan pakai bagian start, yaitu mengetikkan Windows R seperti ini, terus kita ketik sama ncpa.cpl. Ini nanti otomatis juga bisa masuk Bu ke dalam network connection. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tambahkan sedikit Bu dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, terima kasih Mas Dimas. Untuk NIM-nya bisa dicantumkan di kolom chat ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Mungkin untuk mahasiswa yang lain ada lagi? Oke, untuk selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi terkait perintah dasar DOS? Ada lagi? Silahkan. Saya Bu izin menambahkan. NIM-nya 366 ya. Iya Bu. Saya izin share screen Bu. Nah, ini tampilan misal kita sudah menjalankan beberapa perintah di command prompt. Semisal kita telah banyak menjalankan perintah, semisal kita ingin
menghapus perintah-perintah tersebut, kita bisa menggunakan perintah CLS. Misal kita ketik CLS, kemudian di enter, maka perintahnya akan bersih kembali. Oke, jadi menghapus layar ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, untuk apa kita belajar DOS. Tapi yang biasanya kadang sering digunakan itu untuk ngeping ya. Mungkin ada yang mau mencontohkan ping juga boleh. Atau ada juga yang misalnya punya flash disk, dibawa ke tukang rental, disembunyikan oleh virus, terus nanti pakai perintah attrib untuk ditampilkan kembali. Itu salah satu yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Untuk perintah attrib itu saya kasih contoh, saya satukan flash disk dulu ya. Oke, misalkan di laptop dulu. Misalnya ini ya. Saya share dulu. Ini flash disk saya. Terus misalnya di sini ada final gitu ya. Final ini sebentar disembunyikan dulu aja ya. Kita manual aja ya. Kita sembunyikannya. Ini pura-puranya kena virus ya di hidden. Oke. Oke. Nah, itu si tadi finalnya hilang ya. Coba kita pakai perintah dasar DOS menggunakan attrib gitu ya. Kita buka dulu CMD-nya untuk share screen kembali. Stop share. Ganti share screen-nya. Ini ada yang menambahkan, oke, untuk NIM. Ini misalnya tadi final ya, yang hilang ya. Misalnya kita mau nampilkan kembali, itu pakai attrib, main s. Nanti selain ini ada beberapa perintah yang lain ya. Slash D, spasi, slash S. Nah, coba ya. Maaf, ini belum dipindah ke E ya. Tadi kan flash disk-nya E. Saya ulangi lagi ya. Stop share dulu. Bentar. Saya manusiawi ya, kadang lupa. Saya share lagi. Maaf, tadi itu belum di E ya. Untuk ke E.2. Nah, ini terus kita gunakan E itu tempat flash di saya ya. Attrib min S min H slash D slash S. Nah, oke, nanti ini tadi ya terkait dengan yang kadang-kadang kita pakai di kehidupan sehari-hari aslinya. Ini tadi flash disk-nya ada di drive E.2. Tadi yang disembunyikan kan final ya, attrib main S, main H, slash D, slash S, oke. Dan kita coba cek direktorinya, finalnya sudah kembali. Ini kadang-kadang itulah yang terjadi ketika kita menggunakan flash disk atau hard disk di tempat umum, kadang-kadang disembunyikan virus itu ya. Oke, saya stop share dulu. Kita ganti untuk pengumuman e-learning sama presensinya.
Nah, karena kita juga ada WAG, maka link e-learning ini nanti saya sampaikan di WAG supaya mempermudah Anda, gitu ya. Dan untuk presensinya juga sama, nanti saya share di WAG karena kalau di WAG kan lebih jelas gitu ya. Kalau di kolom chat nanti kalau misalnya ada yang terlempar dari Zoom itu balik lagi udah nggak ada chattingnya, oke? Ada yang mau disampaikan dulu atau didiskusikan lagi atau ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Gimana? Halo? Tak stop share dulu ya. Mana? Ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan? Nggak ada? Di unmute dulu ya atau di kolom chat kalau bilang tidak ada gitu ya. Tidak ada. Di kolom chat belum ada? Silahkan. Halo. Atau mungkin ada yang unmute dulu untuk bilang sudah cukup gitu. Sudah cukup. Oke, ini juga di kolom chat sudah ada. Terima kasih. Oke, perkuliahan untuk yang pertama sistem operasi praktek untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Tidak ada, sudah cukup. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.